dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fitri Puji Astuti dari kelas 12 AP2. Perkenalkan, nama saya Indria Ameliawati dari kelas 12 AP2. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri, saya dari kelas 12 AP2. Perkenalkan, nama saya Safitri Miniadelis, saya dari kelas 12 AP2. Perkenalkan, nama saya Siti Odija dari kelas 12 AP2. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Konsep pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. 1. Pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakaian atau pemanfaatan dapat diartikan sebagai aktivitas atau perbuatan memakai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemakaian atau pemanfaatan adalah kegiatan memakai suatu barang atau produk untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemakaian serta pemanfaatan sarana dan prasarana kantor agar mendukung proses produktivitas dalam sebuah perusahaan, yaitu 1. Kesesuaian antar alat dengan tujuan perusahaan. 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang. 3. Tujuan yang akan dicapai. 4. Jenis produk perusahaan. 2. Prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Terdapat 2 prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang harus diperhatikan, yaitu 1. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ialah semua pemakaian sarana dan prasarana kantor harus dilakukan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, dan hilang. 2. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ialah semua pemakaian sarana dan prasarana kantor di sebuah perusahaan harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, berdasarkan aspek pemanfaatannya, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Barang habis pakai. Sarana kantor yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat, misalnya stapler, kertas, dan pulpen. 2. Bahan tidak habis pakai. Bahan tidak habis pakai merupakan bahan yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Beberapa contoh bahan tidak habis pakai ialah meja, kursi, komputer, dan alat-alat olahraga. Yang ketiga, petunjuk pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Petunjuk pemanfaatan sarana dan prasarana dalam perkantoran, baik itu ATK, mesin kantor, serta perabot kantor, meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus terhadap kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor oleh personel perusahaan, melatih semua personel perusahaan untuk mengoperasikan dan merawat sarana dan prasarana kantor, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disesuaikan. Memotivasi semua personel yang telah dilatih agar selalu menggunakan sarana dan prasarana kantor berdasarkan petunjuk teknis yang telah disediakan. Yang keempat, pengaturan kegiatan pemakaian serta pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan mengatur awal terdiri atas beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Pertama, memberikan identitas pada alat, yaitu nomor inventaris dengan kode tertentu untuk jenis tertentu. Yang kedua, pencatatan alat ke dalam buku inventaris. Buku inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat hasil kekayaan perusahaan. Penempatan alat ke dalam ruang atau lemari yang sudah diberikan kode tertentu pada perusahaan besar yang memiliki banyak alat. Pemisahkan didasarkan penempatan dalam lemari. Yang kelima, pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Adanya penggunaan asas sentralisasi dan desentralisasi, maka pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor dapat dilaksanakan dengan beberapa tatanan, yaitu sebagai berikut. Sarana dan prasarana untuk kegiatan produktivitas tertentu. Ada kalanya suatu sarana dan prasarana digunakan hanya untuk memenuhi kegiatan produktivitas tertentu.
sarana dan prasarana untuk menunjang beberapa kegiatan sekaligus. Dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kantor, perlu dipahami juga masalah situasi kondisi perusahaan. Pengaturan sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sarana dan prasarana digunakan untuk secara bergantian. Kedua, sarana dan prasarana disimpan dalam ruang tertentu. Yang keenam, praktik pemanfaatan sarana dan prasarana kantor, pemanfaatan perlengkapan kantor atau alat tulis kantor. Ada pemanfaatan mesin-mesin kantor, pemanfaatan perabot kantor, dan pemanfaatan alat komunikasi kantor. B. Dokumen laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. 1. Jenis-jenis laporan tertulis pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Berdasarkan bentuknya, laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Laporan berbentuk surat, laporan berbentuk naskah, laporan berbentuk buku, laporan berbentuk formulir atau matriks, laporan berbentuk memorandum atau nota. 2. Teknik penyusunan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Teknik pembuatan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Memeriksa barang, menghitung persediaan barang awal tahun anggaran, menghitung penerimaan dan pengadaan barang, menghitung pengeluaran barang. 3. Pembuatan dokumen laporan barang habis pakai. Dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara barang habis pakai, maka diharuskan membuat laporan persediaan barang pada akhir bulan atau setiap bulannya. 4. Mempersiapkan pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor atau penerimaan barang suplis. A. Pengertian suplis. Suplis adalah perlengkapan yang harus disediakan manajemen untuk menunjang kegiatan perusahaan agar aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. B. Prosedur pengelolaan penerimaan barang suplis. 1. Bagian gudang, 2. Bagian penerimaan dan penyimpanan, 3. Bagian pembelian. C. Mengidentifikasi data penerimaan barang suplis. 1. Mengidentifikasi barang suplis yang diterima, 2. Mencocokkan data barang suplis. D. Membuat laporan penerimaan barang suplis. Laporan penerimaan barang dibuat 4 rangkap. Lembar pertama untuk pemasok, lembar kedua untuk bagian pembelian, lembar ketiga untuk bagian gudang, serta lembar keempat untuk bagian penerimaan dan penyimpanan barang. E. Mengelola kartu persediaan barang suplis. 1. Mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan barang suplis. 2. Mengidentifikasi data mutasi persediaan barang suplis. 3. Membukakan data persediaan suplis ke kartu persediaan suplis. 4. Mencatat penerimaan dan pengeluaran barang suplis. 5. Membuat laporan ikhtisar persediaan suplis. F. Melakukan perhitungan fisik persediaan barang suplis secara periodik. Prosedur pencatatan perhitungan secara fisik adalah sebagai berikut, yaitu membentuk panitia perhitungan, lalu setiap jenis barang suplis dihitung dan dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Dan guna mendapatkan nilai persediaan barang suplis, harga perolehan persatuan dikalikan dengan kuantitas hasil perhitungan fisik. 5. Penyampaian laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. A. Bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang dibuktikan dengan berita acara penerimaan barang. B. Bukti pembelian barang. Tanda bukti perjanjian terdiri atas 1. Bukti pembelian, 2. Bukti pengeluaran barang, 3. Kartu barang, 4. Kartu persediaan, 5. Daftar inventaris, dan 6. Daftar rekapitulasi barang inventaris. Kesimpulannya, dalam hal pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran yang terdiri atas alat tulis kantor, mesin-mesin kantor, serta perabot kantor terdapat aturan-aturan serta dibuat dokumen pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Tujuan pembuatan dokumen pemakaian serta pemanfaatan sarana dan prasarana kantor adalah sebagai bentuk laporan dari bawahan kepada atasan antar unsur-unsur dalam suatu instansi perkantoran. Apabila pemanfaatan sudah baik dan benar, maka bisa menunjukkan bahwa pekerjaan sudah berjalan dengan baik dan benar. Sarana dan prasarana dalam aktivitas kesehariannya sangat dibutuhkan dan selalu dipergunakan untuk kepentingan perusahaan atau organisasi.
Pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor hendaknya sesuai tata tertib dan kaidah yang berlaku, termasuk kaitannya dengan dokumentasi pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kehilangan atau kerusakan barang akibat pemanfaatan yang tidak terkontrol.